Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja perkenalkan, nama saya Mardayanti dengan NIM 212-020-388-620-8085. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Nur Askia selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun materi yang saya akan bahas isi buku Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya hanya membahas bab satunya. Langsung saja kita akan membahas mengenai pengenalan filsafat pendidikan. Nah, definisi dari filsafat pendidikan Islam adalah yang mencangkup pemahaman tentang esensi pendidikan dalam Islam. Dan hal ini bukan hanya tentang bagaimana pendidikan dilakukan, tetapi juga mengapa dan untuk apa pendidikan dilakukan dalam konteks agama. Nah, ini mencangkup pemahaman mendalam tentang visi pendidikan Islam yang didasarkan dalam prinsip-prinsip Islam tersebut. Nah, adapun pentingnya memahami prinsip-prinsip filsafat dalam pendidikan Islam. Yang memahami prinsip-prinsip filsafat dalam pendidikan Islam itu sangat penting karena hal ini membantu mendorong pemikiran kritis, memahami tujuan sejati dari pendidikan, dan mengintegrasikan atau melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam proses pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah latar belakang sejarah. Sejarah perkembangan pendidikan Islam. Nah, sejarah perkembangan pendidikan Islam ini melibatkan pemahaman mendalam tentang perjalanan pendidikan dalam tradisi Islam. Nah, ini dimulai dari masa Islam di mana pengetahuan dan pendidikan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dan melibatkan perkembangan sistem pendidikan seperti madrasah yang menjadi model pendidikan Islam klasik. Yang pemahaman ini membantu kita menghargai bagaimana tradisi pendidikan Islam berkembang pada masa ke masa. Selanjutnya, peran utama tokoh-tokoh dalam sejarah pendidikan Islam. Nah, ulama dalam filosofi terkenal dalam Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali telah memberikan kontribusinya yang sangat penting dalam membentuk pemikiran dan metodologi pendidikan Islam. Mereka telah membantu membangun landasan filosofi yang kuat untuk pendidikan dalam Islam. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu filsafat pendidikan Islam dalam konteks modern. Nah, relevansi filsafat pendidikan Islam dalam dunia modern. Meskipun dunia modern terus berubah, atau pemahaman filsafat pendidikan Islam tetap relevan. Ini karena prinsip-prinsip etika, moralitas, dan pendidikan dalam Islam memberikan kerangka kerja yang stabil dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi, pluralisme, dan teknologi. Adapun tantangan dan perubahan yang dihadapi dalam era kontemporer. Dalam era kontemporer melibatkan tantangan seperti perubahan sosial, teknologi, dan geopolitik. Pemahaman filsafat pendidikan Islam membantu kita merancang
pendidikan yang relevan dengan zaman dan memahami bagaimana pendidikan Islam dapat berperan dalam memecahkan masalah sosial dan global. Selanjutnya adalah pemahaman konsep dasar. Nah, konsep dasar dalam filsafat pendidikan Islam yaitu konsep tauhid adalah akar dari pendidikan Islam. Jadi konsep dasar dalam filsafat pendidikan Islam adalah konsep tauhid. Nah, tauhid mengajarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa yang menjadikan landasan atau moral dan etika dalam pendidikan. Akhlak atau etika mengacu pada perilaku yang baik yang merupakan bagian integral dari pendidikan Islam. Nah, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran membentuk kerangka etika dan perilaku dalam pendidikan Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari pendidikan Islam dalam perspektif filsafat. Nah, tujuan utama pendidikan Islam adalah menciptakan individu yang kuat. Yang dimaksud dari kuat ialah kuat imannya, berakhlak baik, dan berkontribusi positif pada masyarakat dan pada umat Islam. Nah, hal ini mencangkup pengembangan karakter yang kuat dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan ajaran Islam, serta tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan akhirat. Adapun manfaat dalam pemahaman filsafat pendidikan Islam. Nah, pemahaman yang mendalam tentang filsafat pendidikan Islam membantu merancang program pendidikan yang efektif. Ini juga membantu dalam membentuk individu yang etis, bertanggung jawab, dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. Nah, pemahaman ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan Islam dapat berperan dalam mencegah masalah sosial dan globalisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi pendidikan Islam. Nah, metode-metode yang digunakan dalam pendidikan Islam berdasarkan prinsip-prinsip filsafat. Yang pertama itu metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan Islam melibatkan pemahaman tentang berbagai pendekatan yang efektif dalam mengajar dan pembelajaran. Ini termasuk pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Islam, metode pengajaran yang mendorong pemahaman mendalam mengenai Islam tersebut, dan serta strategi dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun metode ini harus selaras dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran